Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi, serta semoga kita semua dalam keadaan sehat, selamat, dan sejahtera tentunya. Dalam video kali ini saya coba tawarkan mengenai perilaku orang zaman dulu yang memiliki kebiasaan menyambut matahari terbit dengan menatapnya. Nah, kaitannya dengan kita di zaman sekarang, tentu kita tidak akan bisa seperti mereka. Karena kita tentu punya kesibukan yang berbeda ya dengan mereka. Ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang banyak sekali kegiatan yang tidak mungkin ditinggalkan. Tapi jika kita punya waktu dan di sela-sela waktu itu kita bisa coba untuk melakukannya. Dan manfaatnya sangat besar. Kenapa? Karena sinar matahari itu sudah ada sejak bumi kita belum ada. Artinya pasti sebelum manusia ada. Nah, sinar matahari ini berarti umurnya sudah miliaran tahun. Dan boleh jadi tidak ada yang tahu sejak kapan matahari itu bersinar. Berarti saat kita terkena sinar matahari, kita sedang menerima sebuah energi yang sangat besar yang umurnya sudah miliaran tahun. Jangan salah, sampai hari ini matahari merupakan sumber energi yang belum bisa tergantikan. Sekarang kita coba bahas kenapa orang zaman dulu melakukannya. Artinya, kenapa orang zaman dulu memiliki kebiasaan menatap matahari dari sejak dia terbit. Begini, sinar matahari yang umurnya miliaran tahun itu tentu sangat mempengaruhi segala yang ada di muka bumi. Demikian juga kita. Misalnya ketika kita berada di dalam kegelapan, apa yang diharapkan muncul? Tentu sinar ya. Munculnya sinar matahari pagi itu menjadi awal kehidupan. Dan itu awal kebahagiaan juga tentunya bagi kita semua. Tentu hal ini berkaitan erat dengan persoalan energi ya. Energi yang betul-betul kita inginkan dan betul-betul kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena manusia itu makhluk energi. Tentu panas matahari ini sangat mempengaruhi kita juga. Coba kita lihat sejujurnya ya. Kita ini adalah bangsa yang hidup tepat di lintasan matahari. Artinya berada di garis khatulistiwa. Sempurna sekali mataharinya. Sampai kita memiliki waktu yang sangat sempurna juga. 12 jam siang, 12 jam malam. Nanti kita menyebutnya 24 jam. Tentu keadaan yang luar biasa itu seharusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, kita bangsa yang hidup di lintasan sinar matahari itu saat sekarang sudah merasa takut dengan matahari. Aneh ya, padahal hampir semua bangsa di dunia merindukannya. Apa yang terjadi pada saat diri kita terkena sinar matahari? Bumi saja terpengaruh oleh sinar matahari dan seluruh penghuni bumi merindukan terkena sinar matahari pagi. Burung-burung berkicau, ayam berkokok, binatang-binatang mulai berterbangan kupu-kupu dan lain sebagainya. Mereka seolah-olah menyambut kedatangan sinar matahari itu dengan penuh kebahagiaan. Dengan kita bagaimana? Jangan-jangan kita saat ini sudah menjadi manusia yang sedikit anti terkena sinar matahari. Tapi coba lihat bagaimana orang-orang dari barat terutama ya, kerinduan mereka terhadap sinar matahari. Sampai mereka datang loh ke tempat-tempat yang memiliki kekayaan sinar matahari. Mereka berjemur dan lain sebagainya. Ada pemahaman yang salah mengenai penelitian barat yang mengatakan bahwa sinar matahari dapat membuat kanker kulit. Betul, tapi tentu bukan untuk bangsa kita penelitian itu. Penelitian itu ditujukan untuk bangsa barat
yang memang mataharinya luar biasa sekali, mungkin sangat panas. Tapi di kita tidak. Kita bisa lihat buktinya. Bagaimana orang-orang di, Indonesia bagian timur yang kena cahaya matahari yang luar biasa, mereka tidak ada yang terkena kanker kulit. Lalu kenapa orang-orang yang khususnya tinggal di kota besar merasa ketakutan kena sinar matahari? Seolah-olah nanti terkena kanker. Gak usah takut, itu bukan untuk bangsa kita. Itu untuk bangsa lain. Kita sudah ditakdirkan hidup di atas sebuah negeri yang terkena lintasan cahaya matahari. Tentu tubuh kita memiliki caranya sendiri, memiliki kecerdasan untuk menerima sinar matahari itu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai perilaku duduk menghadap ke timur di pagi hari, menanti matahari terbit. Caranya begini. Kita basuh dulu wajah kita dengan air ya, sampai basah sekali. Kemudian kita tentukan matahari itu. Jadi kalau ada mataharinya ada tepat ada di sebelah sana gitu ya. Lalu kita ikuti dalam keadaan muka kita terkena air, lalu kita tutup mata kita. Tutup, biarkan wajah kita tepat menghadap matahari itu. Biarkan terus. Nanti lama-lama kita akan melihat ada satu lingkaran cahaya di dalam bola mata kita yang sedang tertutup itu. Nah, itu diikuti terus, ikuti terus. Ingat, jangan dulu dibuka ya, jangan dibuka. Untuk yang baru memulai tidak boleh dibuka, itu bisa rusak nanti. Matanya rusak, tidak boleh, tutup saja. Ikuti saja pola terdasar dulu, kan kita tidak terbiasa melakukan hal itu ya, menatap matahari berjam-jam. Kalau langsung, itu akan terjadi kejutan, rusak mata kita. Nah, saat kita melihat tadi ya, dalam keadaan basah, biarkan dan ikuti terus. Lalu sekali-kali boleh dibuka agar posisinya tidak salah. Jangan sampai mataharinya udah lewat jauh, mata kita masih di situ. Tapi saya yakin tidak begitu. Nanti seolah-olah lapisan terluar dari mata kita ini ya, kelopak mata, itu seperti mulai tidak ada. Artinya mata kita sudah mulai bisa melihat si bola matahari itu. Nah, itu kita ikuti terus. Saran saya jangan terlalu lama dulu untuk yang pemula. Lakukan paling tidak ya 20 menit lah. Kalau bisa 20 menit. Nanti pelan-pelan naik, ada waktu lagi naik, ada waktu lagi naik. Yang terkena sinar matahari itu tentu saja wajah kita seluruhnya. Terutama di bagian hidung yang memiliki saraf yang begitu banyak. Itu sehat sekali. Lalu kita sambil mengatur nafas, tarik, buang, tarik, buang. Sambil terus ditutup matanya dan ikuti matahari itu. Saat matahari bergeser tentu saja kita tidak lihat, kita tidak tahu dia bergeser. Karena kan mata kita dalam keadaan tertutup. Nanti lama-lama kita akan tahu pergeseran itu. Kalau sudah terbiasa, baru kita boleh membukanya. Tapi begitu duduk kita tidak boleh langsung membukanya ya. Itu sangat berbahaya. Berbahaya bagi mata kita. Bahkan tidak jarang yang mengalami kebutaan untuk hal ini. Khasiatnya untuk apa? Satu, seperti yang tadi saya bilang, sistem saraf di bagian wajah. Kepala kita itu sarafnya paling banyak. Nah, coba pertanyakan lagi. Sudah berapa lama kita tidak melakukan hal itu? Ada prinsip sederhana. Jika leluhur kita melakukannya, dan itu dilakukan berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun, berarti manfaatnya sudah mereka tahu. Dan tidak ada orang tua yang ingin anak atau keturunannya celaka. Sudah pasti begitu. Nah, semua yang jelek-jelek dan yang membahayakan sudah mereka buang. Sudah dibuang. Tinggal kita mendapat warisannya yang baik-baiknya dan yang bisa menyehatkan jiwa kita dan raga kita. Yang paling unik lagi, saat kita melatih seperti itu, ketajaman mata kita akan semakin meningkat. Kemudian penciuman kita akan semakin bagus. Jadi tidak bebal lagi pada saat mencium sesuatu itu, peka sekali penciuman kita.
Kemudian saraf-saraf di muka kita membuat orang tidak lekas. Tua mungkin ya, tapi jangan dibandingkan dengan saya ya. Saya memang sudah dari sananya begini kayaknya. Kemudian apalagi vitamin D, jangan lupa vitamin D akan sangat bagus buat tubuh kita, dan vitamin D itu tidak bisa diproduksi loh oleh badan kita, dia diaktifkan oleh matahari. Kemudian yang paling utama lagi adalah pineal atau sering disebut sebagai batara guru atau mata ketiga kita, dia akan betul-betul sangat terbantu. Bayangkan begitu banyak endapan-endapan kimia di kepala kita yang mungkin tersangkut-sangkut di situ. Setidaknya kita memberikan kehangatan dengan sinar matahari itu. Ya tentu sehatlah, pasti sehat. Karena sinar matahari tadi, jangankan manusia, binatang saja berjemur. Ayam berjemur, burung-burung berjemur, kambing berjemur, semua berjemur. Sekarang ini perilaku berjemur rasanya sudah banyak berkurang ya di bangsa kita. Padahal itu sangat menyehatkan. Nah, kalau kita sudah melatihnya terus ya, dengan baik, dengan disiplin yang tinggi, ingat tidak boleh dibuka ya matanya, tutup saja. Nah, kalau sudah berjemur dari depan berhadapan-hadapan dengan matahari, sekarang coba diputar balik badan kita. Ambil 5-10 menit. Biarkan bagian belakangnya yang terkena sinar matahari. Jangan lupa buka mata, lalu coba lihat bayangan kita. Saya tidak akan kasih tahu. Coba saja dulu. Artinya, sekarang mulai bagian belakang. Belakang kepala kita, punggung, ya, tulang belakang. Kan tulang belakang jarang terkena sinar matahari. Bahkan untuk sebagian orang, apalagi bagi mereka yang suka begadang ya, bangunnya siang, mereka sudah tidak akan kebagian sinar matahari lagi. Nah, mereka yang memiliki cara hidup seperti itu biasanya kurang baik, dan itu tidak akan sehat tentunya ya. Nggak sehat. Kenapa? Menyalahi hukum alam, kita kan bukan jenis kelelawar. Coba lihat binatang yang memang hidupnya di siang hari. Betapa mereka bersama-sama seolah-olah begitu bahagianya menyambut datangnya sinar matahari. Bagaimana dengan kita? Kita tidak beda jauh dengan mereka. Artinya, ayo kita pelajari perilaku mereka terhadap sinar matahari tentunya ya, perilakunya. Bagaimana mereka menyambut matahari pagi dengan penuh bahagia. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan itu dapat berguna bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.